di Padepokan ini berusaha memahami potensi diri, memahami tugas masing-masing diri. Jadi diri pribadi kita itu nggak semuanya tugasnya sama, karena setelah kehidupan itu nggak ada kematian. Kalau di Sahadat Jiwa ada itu jawabannya jelas. Makanya nanti yang mau ikut Sahadat Jiwa bulan Desember kita lihat pas jatuhnya tanggalnya berapa. Nanti tuh ada proposal yang diajukan. Apa proposalnya? Nanti ceritanya, karena itu menunjukkan apa? Emosi keinginan dia mau Sahadat Jiwa itu apa gitu. Yang dia bilang, ini sekarang uang nggak mau pergi dulu, baru tak belanjain terus, tapi tetap aja ikut terus gitu. Sampai dia buktikan dengan Sahadat Jiwa itu, jadi sekali-sekalinya aja membantu seseorang yang ingin ini. Berarti kalau tidak sadar kenapa itu? Mabuk. Mabuk apa? Mabuk dunia. Mabuk dunia. Jadi dunia ini sebenarnya tempat apapun yang kita inginkan tuh ya di dunia ini. Lo pengen surga ya di sini. Lo masuk neraka ya di sini juga. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita di Padepokan ini berusaha memahami potensi diri, memahami tugas masing-masing diri. Jadi diri pribadi kita itu nggak semuanya tugasnya sama, tugasnya berbeda-beda. Jadi dalam bertugas itu otomatis kalau kita sudah sadar diri, memahami diri bahwa kita bertugas, pasti kita akan komitmen, akan sungguh-sungguh akan menjalankan tugas-tugas yang sudah kita setujui dari asal-muasalnya sebelum masuk ke jasad yang mungkin berulang. Karena setelah kehidupan itu nggak ada kematian. Kalau di Sahadat Jiwa ada itu jawabannya jelas. Makanya nanti yang mau ikut Sahadat Jiwa bulan Desember kita lihat pas jatuhnya tanggalnya berapa. Karena Sahadat Jiwa itu di situ jawaban semua pertanyaan. Siapa diri kita, siapa alam semesta, untuk apa kita sebagai diri, sebagai ingsun, sebagai aku, sebagai apa aja, itu semuanya udah ada di situ. Sebelum kita Sahadat Jiwa, ya kita dimandikan dulu, dibersihkan dulu secara jasmaninya dan rohaninya, disebutnya siram jamas gitu. Kok pakai siram dia? Nah ya kan kita orang, kalian mau masuk Sahadat syariat aja harus
mandi dulu, betul nggak? Mandi syariat, menghilangkan hadas besar. Terus kemudian disuruh wudhu, diajarin wudhu, menghilangkan hadas kecil. Kalau sahadat jiwa membersihkan jasmaninya dan rohaninya. Makanya di situ nanti tuh ada proposal yang diajukan. Apa proposalnya? Nanti ceritanya, karena itu menunjukkan apa? Emosi keinginan dia mau sahadat jiwa itu apa gitu. Yang kemarin itu pengakuan salah satu yang melakukan prosesi sahadat jiwa itu sudah terpenuhi semuanya, kecuali tentang kematian yang mokso. Kalau mokso kan dia belum pengen mati, masa mau mokso. Udah tahu mokso belum? Belum. Ya, mokso itu kematian yang sangat indah. Ya. Dan kita bisa menentukan dengan cara apa dan bagaimana, karena kita sudah memahami diri. Gitu, dengan cara apa? Makanya Nusantara ini gemari Pahlaw Jinawi secara keadaan alamnya gitu ya. Itu karena orang-orang dulu itu banyak yang jiwanya itu sudah sangat istimewa. Istimewa kenapa? Karena dia memahami jati diri masing. Jadi nggak ada ninggalin kotoran, ninggalin kemakmuran, kebaikan, kesejahteraan. Makanya nggak ada bumi seperti bumi Nusantara ini. Nah, saya berharap yang kemarin merasa semua yang dia proposalkan sudah terpenuhi semua itu bisa menempa dirinya untuk menjadi lebih baik. Caranya dia itu proposal yang diinginkan pertama kali bukan dengan emosi, tapi dengan kesadaran. Bahwa masuk proposal dengan kesadaran apa? Menginginkan memutus mata rantai perjanjian leluhurnya. Jadi dia ini seturun-turun itu tinggal limbasnya aja. Ibaratnya menyelesaikan karma. Kalau di dalam keyakinan kita yang saya tutur tinulan dari leluhur kita, itu tidak ada dosa pahala, nggak ada. Adanya karma pala. Jadi lo berbuat begitu pasti akan ada akibatnya begini. Jadi kalau kamu siap menerima risikonya ya silakan. Nah, mereka udah bikin kejadian nanti seanak turun saya ikut ini apa nanggung, nggak apa-apa tak ambil dulu gitu kan. Jadi diambil dulu, mereka tinggal sengsaranya gitu kan. Bisa, itu orang zaman dulu itu ada zaman dulu yang perjanjian tertentu dengan keinginannya mereka kala itu ada. Nah itu faktor utamanya kalau itu proposalnya itu dan lain-lain gitu kan. Tapi mereka mungkin ketika mengajukan proposal itu memang dia dengan kesadaran, bukan dengan emosi. Ada nominalnya sekian, nah, itu kekacauan kepedihannya itu lah. Nah, koditnya dalam kehidupannya, jadi dia nominal, padahal nominal itu sangat kecil nominal itu. Makanya pengakuan kemarin itu salah satu bukti apapun yang akan kita proposalkan nanti ketika ada yang mau ikut camp,
itu harus dengan kesadaran. Beliau bilang, ini sekarang uang nggak mau pergi keluar, udah tak belanjain terus tapi tetap aja ikut terus gitu. Sampai dia buktikan dengan sahadat jiwa itu. Jadi sekali-sekalinya aja membantu seseorang yang ingin ini, dan itu diberikan itu kan luar biasa spontanitas. Nah itu semua bukti apa? Bukti kesadaran. Jadi selama ini ternyata banyak insan-insan yang terbelenggu oleh apa? Dunia. Makanya banyak apa yang dikerjakan secara spiritual maupun secara ikhtiar itu tidak sadar. Berarti kalau tidak sadar kenapa itu? Mabuk. Mabuk apa? Mabuk dunia. Mabuk dunia. Jadi dunia ini sebenarnya tempat apapun yang kita inginkan tuh ya di dunia ini. Lo pengen surga ya di sini. Lo masuk neraka ya di sini juga. Tandanya kalian masuk surga nggak? Ya kalian tenang. Kalian hidup dengan kesadaran. Apa tugas-tugas kita menyadari dan kita jalani seperti air ngalir aja. Karena semuanya sudah ada perjanjian dari asal. Jadi sebelum masuk ke dalam jasad-jasad seseorang dari sulbi-sulbi orang tua kita itu, kita udah tahu, oh ini nanti si bayi ini, anaknya ini nantinya gini gitu. Ibaratnya skenarionya gitu kan. Yang itu yang merancang skenario kan Allah Subhanahu. Oh iya, nggak apa-apa saya masuk ke sini gitu. Tapi riwayat itu blueprintnya, maksudnya sejarah DNA-nya tuh ini gini. Mau nggak kamu DNA yang ini? Nah, gitu. Baru mau, ya oke. Giliran sudah masuk benernya termehek-mehek gitu kan. Padahal tadinya perjanjiannya udah mau gitu. Akhirnya tergoda oleh apa? Tergoda oleh otak, akal, pikiran, dan situasi dan kondisi ya. Akhirnya tidak mengikuti instruksi dari blueprintnya yang asli gitu. Seperti kan ada yang buat film tentang robot pintar, mungkin udah ada yang pernah nonton ya itu. Akhirnya kalau sampai ini jadi akhirnya membunuh yang bikin robotnya karena dia sudah inovasi. Ibaratnya kalau virus dia sudah mutan, udah berubah karakter. Nah inilah kita ini nih. Jadi kalau bisa dengan memahami sahadat jiwa itu, kita akan tahu siapa kita dan bagaimana kita. Kalau pengakuan beliau kemarin, sahadat jiwa itu sangat sakral. Jadi nggak sembarang saya. Kalau saya pengen duit, cukup dengan energi alam semesta. Sudah luar biasa dia merasakan. Karena dengan apa bisa merasakan? Kesadaran. Kuncinya. Halo guys, sekarang saya berada di Gua Al-Quran. Jadi Gua Al-Quran ini terletak di Tirta Ciburial Waterpark. Jadi teman-teman kalau dari Bogor itu ke arah IPB, Dramaga, terus ke arah Liliang. Jadi teman-teman bisa lihat di sini Gua Al-Qurannya ini hampir 30 juz ya guys. Yuk teman-teman ikutin aku. Jadi di sini ada Al-Quran ini
Pokoknya bagi teman-teman yang mau wisata religi bisa datang ke sini. Sini tempatnya healing jiwa,